Film Roundup 2022 ini merupakan sequel kedua dari film The Outlaws. Masih bercerita tentang detektif Ma yang kini harus pergi ke Vietnam untuk menangkap seorang penjahat yang sering melakukan penculikan terhadap para turis. Dan inilah The Roundup. Film dimulai di Vietnam tahun 2008. Seorang pria bernama Choi berencana membangun resort di sebuah tanah kosong di pinggiran kota. Tiba-tiba, sebuah mobil datang. Temannya bilang orang-orang itu punya bisnis rental mobil dan ingin memulai bisnis dengan dia. Choi pun mendekati mereka dan bertemu dengan Kang Hae Sang. Tapi saat Choi masuk ke mobil mereka, dia dipukuli. Kang juga memotong kuping Choi dan bilang bahwa dia diculik. Di Korea, beberapa polisi mencoba menenangkan seorang pria dengan pisaunya yang menyandra seorang perempuan. Tiba-tiba, Masuk Do, polisi senior di sana datang dan menanyakan keadaan di sana. Dia lalu lewat pintu belakang dengan santainya dan membanting pria itu. Tangannya dipatahkan dan pria itu menggigit tangannya Ma yang kesal pun memukulnya dan pria itu langsung pingsan. Berita di koran memberitakan tentang bagaimana Ma menganiaya pelaku dengan brutal. Tapi Ma seakan tidak peduli. Kapten mereka, John Illman datang dan meminta Ma untuk pergi ke Vietnam. Dia ditugaskan untuk menjemput beberapa penjahat Korea yang kabur ke sana. Ma sangat senang karena merasa dapat tugas yang bagus sekaligus bisa jalan-jalan ke luar negeri. Junior-juniornya lalu menawarkan diri mereka masing-masing untuk menemani Ma. Tapi sang kapten ternyata sudah menunjuk dirinya sendiri untuk menemani Ma. Awalnya, dirinya sempat ragu karena sebenarnya dia butuh seseorang yang bisa bahasa Inggris. Tapi John bilang bahwa bahasa Inggrisnya jago. Keesokan harinya, mereka sampai di Vietnam. Tapi sialnya, mereka berdua malah tertahan di bandara karena bahasa Inggris dari John ini yang sangat amburadul. Tapi untungnya, polisi Park yang bertugas di Vietnam menjemput mereka. Mereka lalu diajak untuk makan. Ma melihat beberapa preman dan dia merasa mereka orang Korea. Park lalu cerita memang banyak penjahat-penjahat dari Korea yang kabur ke sana, yang membuat tingkat kejahatan meningkat. Ma melihat mereka sedang bertransaksi narkoba dan berusaha menangkapnya. Tapi John menghentikannya karena memang bukan mereka target operasinya. Tiba-tiba, seorang pria menyodorkan brosur. Ma kaget karena dia mengenali pria itu. Nah, yang baju merah sebut saja Gas. Dia ini dulunya seorang kriminal kroco yang kabur ke Vietnam demi merubah hidup. Gas memperingatkan mereka untuk hati-hati karena di sana banyak sekali gangster-gangster Korea yang memiliki senjata. Lagi pula, polisi Korea di sana tidak memiliki kuasa. John bilang dia tidak peduli karena dia sedang liburan di sana. Selesai makan, mereka lalu pergi ke kantor konsulat Korea. Ma melihat banyak sekali kasus orang hilang di sana. Park membenarkan hal itu. Dia bilang dalam sebulan saja sudah ada 30.000 kasus turis Korea yang hilang. Park lalu bilang bahwa ada sebuah kasus unik di sana, di mana ada penjahat yang menyerahkan diri ke konsulat Korea. Jadi mereka membuat sebuah ruangan khusus untuk memenjarakan mereka. Dan karena hal itu merepotkan mereka, makanya Park meminta bantuan polisi Korea untuk menjemput mereka. Mereka berdua lalu menginterogasi Junho. Tapi Junho bilang dia cuma ingin kembali ke Korea dan dihukum. Ma lalu meminta kapten untuk berjaga. John lalu menutupi kamera CCTV dan berjaga di dekat jendela. Tanpa basa-basi, Ma langsung mencekik leher Junho. Junho lalu cerita bahwa Lee, teman penjahatnya, ingin membunuhnya. Ma awalnya tidak percaya karena Junho, Lee dan juga Ki-baek ini satu kelompok. Ma lalu memaksanya memberikan alamat Lee. Dia berencana menangkap Lee sebelum pulang ke Korea. Dengan begitu, dia dan sang kapten mungkin akan dipromosikan. Sang kapten sempat menolak karena di sana bukan yuridiksinya. Tapi Ma tetap kekeh mau menangkap Lee. Tapi saat sampai di sana, Lee sudah tewas dibunuh. Mereka lalu kembali ke konsulat Korea.
memaksa Junho untuk berkata jujur. Karena Junho terus terdiam, Ma langsung melepaskannya untuk pergi. Junho makin ketakutan, dia bersikeras untuk tetap ditahan. Dia lalu jujur bahwa sebelumnya kelompok mereka bekerja sama dengan Kang Haesang untuk menculik seorang pria kaya yang akan membangun resort di sana. Tapi ternyata setelah menculik Choi, uang yang didapat tidak begitu banyak. Mereka lalu bertengkar di mobil dan kesempatan itu digunakan oleh Choi untuk kabur. Lee, Yunho, dan juga Ki-baek langsung mengejar Choi. Choi menawarkan $200.000 ke masing-masing dari mereka jika mau melepaskannya. Tanpa basa-basi, Kang datang dan membunuh Choi. Ki-baek marah karena kesempatannya mendapatkan uang jadi hilang. Anak buah Kang lalu membunuh Ki-baek. Malam harinya, anak buah Kang datang membawa uang $200.000 dan emas batangan dari kamar hotel Choi. Lee dan Junho diminta untuk mengubur mayat dua orang ini. Kang menghampiri mereka dan memotong tangan Choi. Paspornya didekatkan ke potongan tangan itu dan difoto. Foto itu dikirim ke keluarga Choi untuk mendapatkan uang tebusan yang banyak. Nah, karena takut akhirnya Lee dan Junho pun kabur. Dia merasa diikuti anak buah Kang, makanya dia menyerahkan diri. Dia juga yakin bahwa Kang lah yang sudah membunuh Lee. Mendengar cerita itu, bukannya takut dan segera kembali ke Korea, Ma malah ingin melihat mayat Choi dan Ki-baek. Park sempat melarangnya tapi Ma tetap kekeh. Junho dipaksa menuliskan alamatnya. Dia meminta bantuan anak buahnya di Korea untuk menyelidiki Kang dan juga Choi. Park dan juga John pun datang dan bilang surat penangkapan akan keluar 1 bulan lagi. Ma kesal karena jika begitu Kang bisa kabur dari sana. Ma memaksa masuk ke alamat yang diberikan oleh Junho. Park mencoba melarangnya karena ini perbuatan ilegal. Tapi lagi-lagi Ma tidak mempedulikannya. Akhirnya mereka bertiga menggali kembali tanah di sana. Ma dan juga Park akhirnya menemukan mayatnya. Hal itu langsung dilaporkan ke kepolisian Vietnam. Para polisi ini mengangkat total 4 jasad. Ma lalu mencoba menghubungi Gas dan menanyakan tentang Kang. Gas ngasih tahu bahwa salah satu preman di sana bernama Raku juga sedang mencari keberadaan Kang. Tiba-tiba, kepala polisi di sana marah-marah karena Ma dan John melanggar daerah yurisdiksi mereka dan bertindak ilegal. Park mencoba menenangkan kepala polisi, sementara Ma mendapatkan alamat Raku. Di sisi lain, beberapa pria berjas menggerebek tempat persembunyian Kang. Di sana, mereka menemukan sekoper uang dan juga emas batangan. Tapi Kang sudah tidak ada di sana. Nah, si Ceki inilah yang ngasih tahu tempat persembunyian Kang ini ke mereka. Beberapa saat kemudian, Ma dan John sampai ke sebuah tempat judi ilegal. Di sana, mereka mencari Raku. Perkelahian pun terjadi karena mereka tidak menunjukkan Raku. Di sini kita dikasih tahu bahwa Ceki ini anak buah Raku. Raku yang marah pun menodongkan senjatanya. Tapi Ma bisa dengan mudah merebutnya. Raku pun ketakutan dan bilang bahwa dia cuma dibayar untuk melacak keberadaan Kang. Tapi di mana pastinya Kang dia juga belum tahu. Raku ngasih tahu bahwa beberapa tentara bayaran Korea lah yang menugaskan mereka. Raku lalu menunjuk Ceki dan meminta Ma menanyakan langsung ke dia. Di jalan, Ma menelpon anak buahnya. Nah, anak buahnya ini ngasih tahu bahwa Choi ini rentenir yang sangat terkenal di Korea. Dan selama ini dia tidak pernah dilaporkan menghilang. Ma yakin bahwa tentara bayaran itu adalah orang suruhan ayah Choi untuk menemukan penculik anaknya. Di sisi lain, Kang kembali ke tempat persembunyiannya. Sementara para tentara bayaran sudah menunggu di dalam. Kang merasa ada yang aneh saat melihat sebuah rokok yang masih menyala. Dia dengan santai tetap masuk ke sana. Kang masuk ke toilet dan salah satu tentara ditarik dan dibunuh di sana. Semua tentara bersiap di depan toilet dan mendengar suara teriakan kesakitan dari rekannya. Kang dan anak buahnya mulai membantai mereka. Dia sangat kesal karena semua uangnya sudah diambil. Dia akhirnya tahu bahwa ayah Choi bernama Choi Chong-baek lah yang mengirim mereka.
Kang langsung menghubungi Chong Bek dan Kang memintanya untuk mengembalikan uangnya. Kalau tidak, dia sendiri yang akan pergi ke Korea. Sementara di luar, Ma dan Kapten John baru saja datang. Mereka bergegas masuk ke sana. Ma dibuat kaget saat melihat banyak jasad di sana. John yang melihat banyak tas dan juga paspor yakin bahwa Kang ini spesialis penculikan para turis Korea. Tiba-tiba, Kang datang dan membacok bahu John. Ma datang dan dia berhadapan dengan Kang dan anak buahnya. Kang lalu kabur dan meninggalkan anak buahnya berhadapan dengan Ma. John lalu dilarikan ke rumah sakit militer. Park kebingungan mencoba menjelaskan ke polisi Vietnam. Tiba-tiba, anak buah Ma menelpon dan membenarkan bahwa Kang terlibat kasus penculikan para turis. Anak buahnya juga ngasih tahu bahwa kepala polisi meminta Kang untuk berhenti membuat masalah di Vietnam. Park juga menambahkan bahwa besok mereka berdua akan dideportasi dari sana. Ma lalu meminta Park untuk mengalihkan perhatian dua orang polisi yang berjaga di luar. Lalu Ma pun mendekati anak buah Kang yang dirawat dan menanyakan keberadaan Kang. Sementara itu, kepala polisi Vietnam datang dan memaksa John untuk segera pergi dari Vietnam. Ma datang dan menyetujui hal itu. Dia sangat bersemangat untuk kembali ke Korea. John merasa aneh karena di awal Ma kekeh tinggal di sana untuk menangkap Kang. Ma lalu berbisik bahwa Kang sedang berada di Korea untuk bertemu dengan Chong Bek. Singkat cerita, mereka kembali lagi ke Korea. Begitu sampai, Ma langsung bergegas ke tempat Jang Iso. Ma lalu meremas biji ketumbar Jang Iso agar dia mau ngasih tahu tentang sebuah kapal dari Cina yang sampai ke Korea baru-baru ini. Dari Jang ini, Ma dapat info tentang satu kapten dari Cina bernama Kim. Kapalnya baru saja berlabuh di pelabuhan Gongpyong. Anak buahnya lalu memeriksa CCTV di pelabuhan itu dan menemukan satu orang yang terlihat membobol sebuah mobil. Dan orang itu adalah Kang. Sementara Chong Bek juga tahu bahwa Kang sudah ada di Korea. Dia meminta tentara bayaran yang lebih banyak dari luar negeri. Ma dan juga John langsung dipanggil kepala polisi. Kepala polisi memarahi mereka karena membuat keonaran di Vietnam. Dan kasus ini akan diserahkan ke Kementerian Luar Negeri. John lalu menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Dia takut Chong Bek akan membuat tentara bayaran dan juga gangster yang sangat banyak. Dia takut akan ada pertumpahan darah di Seoul dan kepala polisi akan disalahkan atas kejadian ini. Mendengar penjelasan itu, kepala polisi memberi mereka waktu 1 minggu sebelum kasusnya diambil alih Kementerian Luar Negeri. Ma lalu pergi ke pemakaman Choi, memerintahkan 2 anak buahnya untuk mengawasi Chong Bek. Anak buahnya yang lain menemukan mobil yang dicuri oleh Kang, tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Sementara itu, Chong Bek berencana kembali ke rumah, tapi ternyata Kang sudah ada di dekatnya. Dengan santai bilang bahwa dia adalah Kang. Anak buah Chong dibunuh dengan tragis. Di luar, para tentara bayaran dibantai 2 orang anak buah Kang. Chong pun akhirnya diculik. 2 orang polisi yang berjaga di sana berusaha mengejar Kang, tapi mereka sudah terlambat. Istri Chong mendapatkan rekaman di mana jari Chong dipotong dan Kang meminta tebusan $2 juta. Polisi memeriksa 2 orang yang membantu Kang. Mereka bernama Gi dan juga Son. 2 orang ini pembunuh bayaran dan perampok. Istri Chong menawarkan bantuan ke polisi jika mereka butuh. Istri Chong lalu dihubungi oleh Kang. Dia bernegosiasi yang pada akhirnya Kang setuju untuk menyerahkan uangnya dalam bentuk cash. Beralasan tidak bisa menyetir, akhirnya istri Choi diizinkan juga untuk membawa 1 orang sopir. John dan juga Ma memikirkan siapa seseorang yang cocok dan tidak akan dicurigai sebagai sopir. Ma pun pergi ke tempat Jang Iso dan menyeretnya. Sementara Kang mengatur rencana untuk membunuh istrinya Chong dan merebut uangnya. Keesokan harinya, Jang Iso menjadi sopir. Gi dan juga Son membututinya dari belakang. Kang memberikan perintah untuk mengarahkan istri Chong ke tempat yang mereka rencanakan. Tanpa mereka sadari, polisi juga membuntuti istri Chong. Tiba-tiba, Kang menelpon. Dia memerintahkan untuk memutar balik. Hal itu membuat para polisi kelabakan mengejar istri Chong.
Istri Chong disuruh putar balik kembali dan para polisi benar-benar kehilangan jejak mereka. Di sisi lain, salah satu anak buah Ma diminta untuk menemukan keberadaan Chong. Bermodal hasil pelacakan nomor milik Kang kemarin, dia sampai ke kawasan gudang kosong. Dari kejauhan, dia melihat mobil milik Chong dan menelpon Ma. Tapi ternyata, Kang sudah menyadarinya. Anak buah Ma ini masuk ke dalam gudang dan berusaha mencari Chong. Kang dari belakang menusuknya dan dia berhenti saat beberapa polisi datang ke sana. Kang pun kabur dan Kapten John datang ke sana. Ma dikasih tahu untuk membatalkan transaksinya karena Chong sudah ditemukan. Sementara Kang mencoba menghubungi Gi, membatalkan rencana mereka karena polisi sedang memburu mereka. Gi tidak percaya dengan perkataan itu. Dia berpikir bahwa Kang akan mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Kembali ke Ma yang memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Kang dan kawanannya. Dia menelpon Jang Iso untuk menjebak Gi dan juga Son yang sedang membuntutinya. Gi dan Son mulai merasa aneh, jadi dia pun mencoba menghentikan mobil milik istrinya Chong. Jang Iso yang kaget mencoba untuk kabur. Gi pun mengejarnya dan mereka sampai ke sebuah parkiran gedung. Mobil Gi tertabrak mobil lain. Melihat hal itu, Jang meminta istri Chong untuk turun dan kabur. Jang sendiri malah berusaha kabur dengan uang itu. Son mencoba menghentikannya dan bergelantungan di kap mobil. Son terlempar keluar dan Jang Iso membawa kabur uangnya. Son pun bangkit dan berhadapan dengan anak buah Ma. Mereka berempat akhirnya bisa menangkap Son. Di sisi lain, Gi masih mengejar istri Chong. Ma yang mendengar teriakan mencoba mendekat. Gi berhasil menangkap istri Chong, tapi tiba-tiba Ma datang dan mematahkan tangannya. Satu pukulan dari Ma membuatnya pingsan. Kembali ke Jang Iso yang sangat senang mendapatkan uang itu. Tiba-tiba dari belakang mobilnya ditabrak Kang. Jang Iso pun kabur dan menaiki taksi. Kang yang kesal pun menikam dua polantas di sana. Ma bingung karena Jang Iso tidak bisa dihubungi. Jadi dia memerintahkan anak buahnya membuat surat penangkapan tingkat nasional untuk Kang dan Jang Iso. Hal itu diberitakan di TV dan Kang tahu bahwa Jang Iso akan kabur ke Cina. Dan dia tahu harus kemana. Di sisi lain, Jang Iso bingung akan kabur kemana. Jadi dia menelpon kapten kapal Kim yang mungkin bisa mengantarnya ke Cina. Kim pun setuju dan menanyakan lokasi dari Jang Iso. Tiba-tiba, Kang datang ke tempat Kim, mengancamnya dan mendapatkan lokasi dari Jang Iso. Kang pun datang ke sana dan Jang Iso langsung mengancam Kang dengan pisaunya. Kang yang kesal pun juga ikut mengeluarkan pisaunya. Merasa akan kalah, Jang Iso pun menyerah. Kang lalu pergi menaiki bis. Jang Iso lalu menghubungi Ma dan ngasih tahu kemana Kang pergi. Bis yang ditumpangi Kang pun dihentikan di tengah jalan. Ma meminta semua penumpang untuk turun kecuali Kang. Kang dengan santainya menawarkan bagian 50-50 untuk membiarkannya pergi. Ma menolak dan mereka mulai bertarung. Kang terus dipukuli, dibanting dan juga ditendang, tapi dia tetap bangkit. Ma yang kesal menendangnya dengan kekuatan penuh. Kang terlempar keluar dari bis dan Kang tetap tidak menyerah. Ma semakin kesal dan membanting Kang. Lalu dengan satu pukulan tepat di wajah Kang, Kang pun pingsan. Kapten John datang ke sana dengan beberapa polisi. Dia kaget melihat wajah Kang yang sudah hancur. Ma lalu menelpon Jang Iso dan berterima kasih. Jadi ternyata Jang Iso sengaja disuruh membawa kabur uang itu. Dia diminta menghubungi kapten kapal Kim dan kabur ke Cina untuk memancing Kang mengikutinya. Setelah kasus itu selesai, mereka pun makan-makan untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film Roundup. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dah Jum.